selama 3 menit itu aku ke belakang panggung itu adalah untuk ganti baju, membuka baju pertama, memakai baju selanjutnya, ganti make up, dan ganti. Pasti kalian setuju kan kalau aku di make upin Tasya buat premier aku ataupun buat konser aku. Mic aku mana mic? Anjir. 3, 2, 1. Welcome to Talksha. Hello everybody, welcome back to Talksha. Kasih lagu horor dong sekarang. Karena ini agak menegangkan buat aku. Please welcome, ini bintang tamunya spesial banget. Please welcome Teh Ocha. Our diva. Indonesian diva yang sangat spektakuler dan sangat spooky yang kalian lihat ya di sini agak berbeda hari ini ya setupnya karena Teh Ocha minta aku dandanin. Aku tuh iya bener sumpah. Gara-gara aku lihat di Instagramnya dia waktu itu dia make upin Gigi. Iya. Nagita, terus ih keren banget, terus aku ngerasa kayak aku pengen deh di make upin, gue pengen nge-DM apa nge-komen atau apapun itu komen ya. Aku kayak takut gitu. Jadi hari ini makanya sesuai judulnya catch up and make up. Yes. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sambil make upin Teh Ocha. Aku tuh dari dulu emang selalu suka sama kamu. Oh, Beneran serius, jadi kayak menurut aku tuh jujur Li ya, aku nggak bisa make up berat. Iya. Maksudnya nggak mahir bermake up. Make up aku tuh selalu kayak yang sehari-hari simple. Mungkin buat nyanyi ya kalau terpaksa gitu aku bisa naro eyeshadow, naro apa namanya bulu mata bisa. Cuman ya kalau ngelihat kamu tuh aku jadi terinspirasi kayak oh digituin ya, padahal aku setiap hari make up sama make up artis. Tapi aku kalau sama make up artis kayak udah gitu. Pasrah. Ya. Tapi kalau pas nontonin kamu tuh kayak tertarik untuk wah pengen nyobain nih gitu, nyobain eyeshadow digituin, diginiin gitu. Saya sekarang yang agak Trendsetter. Deg-degan ya, karena tidak semua orang itu melihat makeup bold tuh suka gitu. Apalagi kalau Teh Ocha kan biasanya kan natural makeupnya. Bener. Mari kita coba akan seperti apakah aku akan menjadi seorang aktris Bollywood atau jadi kayak Tasya Farasa yang gitu. Ya ini emang semuanya nih kalau itu dari sananya ya. Ini enggak, ini tuh triknya rambut aku tuh selalu dijambak gitu Kak. Oh gitu. Ya, jadi rambut supaya semua ketarik ke atas. Astaga. Tanpa perlu facelift wow. gitu. Jadi semua tuh aku kan tema tuh kayak tarik. Ini serius apa bercanda sih? Serius Kak, ini beneran. Aku udah minum Paramex. Setiap make up, setiap rambut minum Paramex langsung. Kalau enggak ini sakit banget nih pala ya. Tapi memang biasanya itu tuh orang-orang tuh lebih suka kalau kayak misalnya kayak Kak Gigi, Teh Ocha kan make upnya lebih kayak soft glam gitu ya. Orang tuh udah terbiasa ngeliat kayak gitu. Jadi kalau misalnya sekalinya di make upin bold tuh banyak yang kontroversi gitu. Seakan-akan nggak bisa dihapus make upnya. Oh gitu ya, kayak di laminating ya? Kesana tidak cocok. Teh Ocha lebih cocok make up seperti biasanya gitu. Makanya aku jadi agak pressure di sini. Nah kan kita kan sekarang lagi main-main eksperimen ya, dan disclaimer aku udah dulu aku emang MUA tapi udah berapa ya, udah 7 tahun aku nggak dandanin wajah lain selain wajah diri sendiri secara profesional. Jadi apapun hasilnya tolong jangan dimasukkan ke hati ya, thank you. Dan kita akan sambil ngobrol-ngobrol. Di sini udah ada cue card-nya biar ala-ala talk show, tonight show gitu. Dan akan aku taruh sini. Baik. Mari kita mulai. Ini Teh Ocha udah ada base-nya ya. Aku udah ada base-nya doang. Ya, kita sekarang akan bedakan dulu. By the way, kalian udah tahu belum sih Teh Ocha tuh juga punya brand beauty loh, ya ada, kan? Rosa Beauty. Rosa Beauty. Aku dulu juga pernah nyobain sempet kayaknya lip matte atau apa gitu ya kan, di awal-awal. Pas di awal-awal, dan kita akan pakai sekarang compact powdernya nih. Cantik banget ya. Sesuai dengan namanya Rosa, jadi kayak warnanya tuh rose gold gitu. Dan ini ada yang shade beige sama ada yang natural. Aku akan pakein buat di touch up aja sekarang sebelum kita pakai blush on dan kawan-kawannya. Terus kalau aku tuh kalau pakai bedak itu
Oh oke, berarti kita pakai yang beige dulu, yang lebih terang. Aku Oke. tuh pakai spons basah. Oh gitu. Gitu, Oke, iya. Aku udah siap dengan paparan ini, Hmm. dengan paparan dari Tasya Farasya ya. Iya, jadi aku pakai spons basah yang kayak kita pakai yang ya, jadi yang lebih kecil ya. Biar apa? Biar dia tuh langsung nempel gitu. Oke. Coba lihat ke atas. Nah, kita akan sambil ngobrol-ngobrol juga nih. Oke. Jadi tadi sebelum kameranya dinyalain, Teocha sempat bilang katanya kalau misalnya lagi manggung tuh, kalau Lagi misal konser. lagi konser gitu, pergantian waktunya. Itu cepet banget. Jadi kan biasanya kita kalau nonton konser kan, artisnya suka ke belakang panggung, ya kan, buat ke sesi selanjutnya. Iya. Nah itu aku selalu membatasi cuman 3 menit. Supaya penonton gak bosen, Sya. Nungguinnya. Jadi kalau misalnya gitu di panggung biasanya aku ngasih kayak pemain band nyanyi atau pakai visual yang ada di layar gede gitu kan, pakai visualnya. Nah selama 3 menit itu aku ke belakang panggung itu adalah untuk ganti baju, membuka baju pertama, memakai baju selanjutnya, ganti make up, ganti biasanya lipstick, ganti touch up sama eyeshadow, dan ganti style rambut dalam waktu 3 menit aja. By the way, aku udah 3 menit baru bedak sebelah. Jadi gimana coba? By the way ini bedaknya bagus banget, lihat deh before after ya. Lihat deh. Tuh, yang sebelah sini yang udah aku pakein kayak flag semua langsung tercover lagi gitu. Yes. Yang sebelah sini masih kelihatan ya. Tuh, lihat deh. Kita lanjutin ya. Lanjut. Kok bisa tapi ya 3 menit ya Kak ya? 3 menit. Terus kakaknya gimana posisinya? Diam aja. Aku diem aja. Jadi itu akan ada kursi. Jadi jadi dari atas panggung biasanya aku langsung lempar sepatu. Sepatunya kan tinggi ya, kan susah kan kalau gitu. udah khusus gitu, bluk. Terus pakai sendal jepit lari ke changing room yang cuman deket dari panggung. Kita udah bikinin tuh satu kotak gitu doang. Di situ makeup artist aku udah siap, rambut aku biasanya pakai kursi, dia berdiri di atas kursi, aku duduk, langsung bajunya dilepas, touch up, bikin rambut, aku duduk, pasang sepatu, udah Langsung jalan lagi. Wow. Dan hari ini juga Teocha akan di hairdo ya, nanti kita lihat ya hairdo-nya 3 menit doang. Kebetulan yang datang ke sini, yang hairdo aku, hairstylist aku itu namanya Ani Medi. Emang dialah spesialis konser aku, karena kayaknya nggak semua orang juga bisa pasangin rambut 3 menit doang. Dan maksudnya kayak kalau Teocha konser itu bukan yang lagi tampilannya sederhana atau gimana kan, tampilannya tuh glamor yang dengan wow gitu loh. Jadi di situ tuh banyak orang, jadi ada ada stylist buat baju aku itu 2 orang, make up sama asistennya 2 orang, hairdo 2 orang, jadi ada 6 orang sampai 8 orang di dalam ruangan kecil itu khusus untuk 3 menit itu doang. 3 menit itu doang. Gila sih. Terus ada kejadian apa yang paling... Wah, ada banget. Satu hari nanti aku akan liatin ada videonya, tapi sekarang aku mungkin bisa spill dulu. Satu ketika aku konser, tiba-tiba bajunya resletingnya itu jebol karena mungkin ditarik terlalu kencang. Terus gimana? Jebol, tapi aku pakai daleman ya. Itu musiknya udah nyala, karena kan cuma 3 menit. Musik di panggung udah nyala di lagu selanjutnya. Terus bajunya jebol? Aku langsung, diam semuanya, gitu. Diam semuanya, mana mic gue, gitu. Karena aku kan pakai ear monitor, udah denger. Aku ambil mic, aku nyanyi sambil ganti baju, sambil ganti rambut, sambil benerin baju yang rusak itu. Tapi jadinya orangnya belum ada. Suaranya udah ada. Wah, itu nanti akan ceritain keseruan itu. Ada aja. Gong banget sih. Gong banget. Dan orang ngeliatnya kayak nggak ada apa-apa aja gitu. Nggak ada apa-apa, orang nggak tahu ya. Kalau nggak diceritain tuh orang juga nggak tahu. Waktu itu yang make upin aku Bubah. Dia sampai nangis. Oh my god. Saking nggak tahu harus ngapain. Ya. Terus akhirnya gimana? Yang namanya shit happens tuh bener-bener gitu dalam dan bener-bener yang kalau judulnya show must go on itu bener-bener show must go on. Terus akhirnya jadi bajunya literally. gimana? Jadi di situ
wah itu dalam hitungan detik aku harus memikirkan aku harus apa gitu. Dan di situ tuh kan itu sesi 1. Sesi 2 aku ganti baju untuk sesi 2 kan. Nah, di situ ada rok daleman untuk sesi 3. Jadi rok gue. Buset. Jadi itu pas lihat gitu, set ada rok. Aku sambil nyanyi, sambil aku ngomong sama asisten aku gitu. Sambil nyanyi, bayangin. Terus dia langsung ngambil, langsung ngambil, dimasukin ke dalam rok aku, jadi kayak aman. Bayangin, itu semua dilakukan sambil nyanyi. Wah, itu harus ada satu segmen ya. Satu segmen yang judulnya tak segampang itu Tak ya. segampang itu. Itu harusnya bener lagunya gitu ya. Ada aja kalau lagi kayak gitu. Wah gila, aku kayak gak bakal bisa sih make upin 3 menit kayak gini. Ini aja kontur aku masih dari tadi mondar mandir. Nah aku tuh biasa kalau kontur tuh Kak di atas ini. Di atas. Di sini nih. Oke, di tulangnya Di atas tulang ya. atas gitu loh. Oke. Ada kaca nggak sih biar Teocha bisa lihat? Ini Tapi lihat dari apa mana? ini? Oh iya ada kaca. Oh. Nah kalau dari situ kelihatannya kayak lihat deh yang sebelah sana tuh. Sini. Yang ini kan Wow. belum nih. Ini belum. Yang ini udah tuh. Kayak lebih keangkat gitu kan. Iya benar-benar. Jadi nggak usah lah ya lifting. Nggak usah, cukup dijambak aja rambutnya dan ditarik-tarik dengan kontur gitu. Sama minum obat sakit kepala ya. Iya, sama Oke. Paramex. Tidak disponsori oleh Paramex. Tidak. Paramex mau sponsori saya boleh. Karena stok Paramex Apa saya aku bawa bodrek sebanyak mungkin ke sini? bisa buat hadiah ulang tahun ya. Ide hadiah ulang tahun buat saya boleh. Kalau mau ngasih bodrek. Nah, udah nih kita angkat. Wow. Terus Kak, kalau Rosa Beauty sendiri gimana nih Kalau- kemajuannya? Nah, kalau Rosa Beauty itu kan sebetulnya dari 2017 kayaknya ya. Aku awalnya tuh parfum. Awalnya banget tuh malah parfum. Justru parfum. Terus tapi abis itu aku bikin yang lipstick, yang lip matte. Iya, aku Nah, ingat. yang yang aku lip matte. kirimin, sempat kirimin. Terus oke, jalannya. Terus saat ini sih kita kalau untuk kosmetik kan aku tuh ya seperti pribadinya sat-sat itu ya. Jadi kayak cuman pakai sehari-hari aku cuman bikin kayak two way cake yang bisa dipakai juga. Si lip matte itu masih jadi spotlight, sama ada sih aku namanya lip youth. Lip youth itu kayak pelembab, lip serum. Ntar aku kirim kamu ya. Oke. Sama palingan fragrance mist. Oh. Karena ya itu tadi kan banyak yang kayak kalau apa namanya sehari-hari mereka lebih suka yang lebih fresh, bukan parfum gitu. Yang ringan-ringan. Yang ringan-ringan gitu. Dan harganya juga cukup murah gitu. Kayaknya harganya tuh di bawah 100 ribuan kayaknya. Wow, sangat terjangkau ya. Sangat terjangkau gitu. Aku memang sengaja bikin gimana caranya biar semua orang tuh bisa pakai juga. Kemasannya mewah tapi harganya nggak usah mewah. Gak usah mewah. Itu idaman semua orang sih. Ya, yang seperti itu. Kayak bedak aja kayak aku cuma 120 ribu. Ya itu hitungannya terjangkau banget. Terjangkau sih. banget kan dengan kualitasnya Iya. oke atas. Ini ke cover semua, aku cuman tadi timpa pakai bedak sedikit banget. Terus sekarang kita udah move to blush karena aku lagi mau berusaha jadi 3 menit itu. cepat gitu ceritanya. Gimana ya caranya makeup 3 menit? Kan makeupnya udah cuman 3 menit itu harus ganti lipstick Iya, dan tapi itu lumayan eyeshadow susah ya. susah sih Kak, susah sih menurut aku. Wow. Nah, ini ada kaca. bener-bener ada kacanya. Jadi aku bisa melihat dari dekat. Oke. Terus kita kasih highlighter. Jadi dulu kenapa nggak lanjut jadi makeup artist lagi? Padahal pasti semua orang pengen di make upin kamu. Masa sih Kak? Kan bagus banget Tash. Tapi aku tuh emang jadi tuh dulu tuh waktu zamannya belum makeup bold, aku tuh udah bold banget gitu Iya, loh Kak. kamu kan emang seneng dari awalnya emang Iya, seneng bold kan. emang senangnya bold. Kamu gitu. sukanya berarti apa? Kim Kardashian Iya. family itu pasti suka ya? Iya, itu tuh apa namanya? Gadis pacuannya ke kamu situ, ya, guideline-nya gadis ke situ, sedangkan kalau di sini tuh masih kayak lebih ke natural, Korean makeup segala macem gitu. Jadi aku waktu jadi MUA pun lakunya buat wedding. Gitu, yang kayak bridal makeup gitu. Nah, terus awalnya Oke. tuh aku bikin kayak portofolio. Tapi itu kan banyak duitnya malahan. Bridal wedding. Oh gitu.
Pantesan ya berhenti. Iya gitu. Oh, gitu. Jadi awalnya tuh dari YouTube dulu. Oke. Terus tiba-tiba banyak kayak penawaran kerjaan dari YouTube. Akhirnya make upnya tersendat deh gitu. Tersendat karena uangnya mendingan dari satu lagi ya. Iya gitu. Gitu. Karena Wow. kayak aku juga udah nggak bisa bagi waktunya jadinya. Benar-benar. Saya ada wedding, aduh nggak bisa soalnya aku harus menghadiri apa Ada konten gitu kan. ini harus konten diselesain kayak gitu-gitu. Iya, benar-benar. Kalau selain Tapi kalau sekali-kali mau. enggak sih kalau sekarang jujur. Ini juga ini demi kakak aja. Aku udah nggak bisa jujur karena beda banget ya kayak nyentuh tangan masa kayak tangan tuh nyentuh muka sendiri sama Iya. ke Oh ini sekarang orang udah kebiasaan gitu. make up sendiri. Make up sendiri. Kalau dulu kan aku kayak ngeliat muka orang tuh udah langsung oh oke ini tipenya kayak gini berarti gue harus kayak gini gitu tuh kan butuh waktu kan. Dan Nah, gak sekarang- semua orang mukanya kayak kamu ya. Benar, jadi kayak tekniknya udah tinggal beda-beda. cocok gitu. jadi Kalau kayak teknik tuh aku penting. harus dibentuk dulu. Kalau dia kan gak perlu ada yang dibentuk ya. Kak, tapi aku Cuma tinggal aslinya juga diwarnain. muka aku tuh aslinya juga nggak gini. Ini tuh bener-bener hasil sih? paprasan semua. Enggak mungkin dong. Insert foto before. Ini ambil foto gue yang di atas ini. Hah, mana. Tim aku Biasanya kan dia naruh foto aku. sakti. Naruh foto aku yang nyebelin banget biar mereka semangat kerja. Kakak harus lihat foto yang ditaruh. Dari sekian banyak look aku yang cantik rupawan ini, yang ditaruh sama mereka adalah harus lihat. Cantik juga. Tapi mereka naruhnya yang kayak gini. Makasih ya teman-teman editor atas dedikasinya. Ini tuh kapan? Ini baru pas rambut aku masih merah. Jadi mereka fotoin aku terus di print gede-gede kayak gini terus ditempel di ruang kerja. Oh bagus. Kayak bisa nggak pas gue lagi kayak gini lo foto iya. makasih gitu. Jadi muka aku tuh emang muka tipe yang kayak polos gampang dirubah-rubah gitu loh kak, bukan yang tajam-tajam banget kalau menurut aku pribadi sih. Tapi Kayaknya enggak deh. Kalau mungkin hitungan dia begitu ya. Kalau hitungan aku yang orang Sunda yang hidungnya agak melebar terus kayak gitu, ininya cabi itu berbeda sekali. Terus nggak punya alis. Pokoknya semuanya perbuluannya itu tipis banget kalau aku. Iya kak, tapi kalau perbuluan banyak juga repot sih kak. Repotnya sebenarnya. apa? Karena kan bulu everywhere ya. Oke, baik. Bulu Cathy gitu kan. Jadi semua ada plus minusnya Oh ya iya, di oke, sini. oke, benar. Kita Iya benar juga ya. ya kan rempong. Ini alisnya juga aku tambahin dikit aja sih di atas sini biar Pakai ini kamu dong. pakai eyebrow aku. Eyebrow kamu Iya. yang enakan itu. Aku dikirim sama Tasya eyeshadow sama eyebrow-nya tuh keren. Enak banget. Kakak. Ini aku lagi jerawat di alis. Nggak kelihatan sih. Oke. Nah sekarang ini aku mau So excited. kayak Kak Bubah ya, agak Oke. quick makeup gitu. Oke. Aduh, padahal gue nggak bisa quick. Nah sekarang kita ambil warna coklat nih. Oke. Warna coklat andalan aku. Pokoknya kalau udah mentok pasti langsung warna ini yang aku ambil. Kayak warna paling aman Iya warna aman. Terus ini juga sama aku tarik ke atas. supaya Supaya semuanya kayak nanti sat gitu. Oke. Sekarang kan lagi modelnya si Foxy Eyes itu. Iya, Foxy Eyes, Bella Hadid ya. Tapi kalau kakak sendiri emang lebih prefer makeup soft glam atau yang benar-benar natural banget? Kalau untuk sehari-hari jangan nanya, pasti aku nggak bermakeup ya kalau sehari-hari. Cuman cukup bedak sunblock, bedak, lip youth aku itu yang lip moisturizer, terus sama alis karena aku tidak punya alis. The bestnya aja aku udah paling tinggi memakai maskara. Wow. Udah itu doang. Tapi kalau misalnya nyanyi kan emang beneran harus all out ya. Jadi pasti yang make upin aku makeup artist dan pasti akan cukup tebal karena kan lightingnya di atas betul. panggung. Terus jangan sampai make up itu kebanting sama warna-warna baju bener. gitu sama lighting. Jadi pasti harus cukup tebal. Jadi kamu bisa tuh makeup tebal itu. Nah ini aku tarik ke atas gini. Oke.
gitu. Terus biasanya di area ujungnya itu aku kasih yang lebih gelap warnanya. Nah ini aku harus berdiri. Oke. Sambil narik. Sambil lagi ditarik ya. Iya. Makanya nanti biar eye makeup kayak gini rambutnya juga Oh, rambutnya harus ditarik tuh Bu Ani katanya. Gitu. Oke. Kita kasih challenge ya buat Bu Ani ya. Bisa kah 3 menit? Jadi rambutnya nanti mendingan diapain, Tash? Di kayak aku aja, kayak Oh, jadinya gitu. Nggak panjang Bu Ani. kayak Hailey Bieber. Langsung. Oke. Bisa? Bisa. Cus. Au. Ini tuh sebenarnya basic banget. Terus nanti permainan warnanya ya tinggal ganti-ganti aja. Oke. Hah? Apanya tuh permainan warna? Maksudnya tinggal kalau mau ke biru, ya tinggal biru muda, biru tua gitu. Oke, Kalau ini oke. coklat muda, coklat tua. Tapi tekniknya tuh kayak gini bisa buat berbagai macam eye shape gitu loh. Makanya aku suka banget look ini. Apa nama looknya ini? Ya, lifted makeup, foxy eye. Ini kalau di make upin gini kayak ngantuk ya. Iya ya. Bener nih, bentar lagi kan aku mau keluarin film dokumenter aku, mungkin bulan Mei. Oh, ini baru pertama kali nih aku kasih tahu. Jadi Prilly itu berhasil membujuk aku untuk bikin film dokumenter. Kayak seru banget sih. Iya. Itu waktu pas aku konser 25 Shining Years. Nah, tapi aku bilang aku nggak mau cuman kayak tentang konser doang gitu. Terus kata Prilly, dia juga pengennya memperlihatkan sama orang tuh dibalik, kan kadang-kadang kita suka ngelihat orang tuh kayak oh sukses gampang hidupnya apa, padahal kan nggak semudah itu kembali, tak segampang itu gitu kan. Jadi kan harus kata Prilly, orang tuh harus tahu bahwa sebuah kesuksesan itu nggak mungkin dicapai dengan senang-senang aja dan seenak-enaknya aja gitu. Jadi orang harus lihat juga perjuangannya. Betul. Terus dalam hidup. Terus dia selalu nanya, dalam lagu aku itu yang lagu ini gimana sih ceritanya belakangnya kok bisa lagunya ini gitu. Jadi pas di film ini aku akan cerita kayak di balik lagu ini, di balik lagu itu. Karena lagu-lagu aku itu sebetulnya banyak juga yang kayak terinspirasi sama kejadian aku atau kejadian sekitar aku gitu, Tas. Kayak lagu kakak yang terbaru juga ya viral di TikTok. Iya. Iya kan? Iya benar. Aduh, pokoknya kayak gitu-gitu pasti ada cerita di balik itu. Nah, nanti diceritain lah di si film dokumenter itu tentang perjalanan karir aku selama 25 tahun. Sebetulnya aku kan suka menghindari cerita-cerita pribadi gitu iya, ya. benar. Kalau males ya. Kalau ditanyain wartawan tentang apa, tapi kayaknya ada saatnya sekarang mungkin aku akan spill lah beberapa tentang gimana raising up anak gitu-gitu. Iya itu sih aku ceritain. kakak tuh bener-bener private banget ya live-nya selama 25 tahun berkarir ini. Dan jadinya kayak menurut aku pas banget sih kalau sekalinya di reveal tuh di dokumenter gitu. Nah, jadi itu barusan itu adalah bridging kepada nanti kan aku akan bikin premiere. Nah, kamu harus make upin premiere aku. Bye. Silam dia. Saya silam ya, saya silam. Gak bisa ya kak, aku saranin kakak. Aku saranin tuh gimana sih? Aku kasih rekomendasi MUA. Seru, biarin ada satu momen juga yang aku di make upin sama kamu. Kalau menurut aku akan bagus loh. Tuh. Kayak bisa cocok. Kakak jangan terlalu positive thinking, kalau aku jadi gue yang negative thinking ya. Tuh, tapi aku jadi sedikit menirus loh di kamera. Bener gak sih? Menirus ya. Sekarang kita kasih. Tuh kameramennya aja kayak gitu. Kita kasih sparkle sedikit. Oh, wow. Sparkle-nya yang kayak messy aja gitu. Jadi kamu itu di YouTube itu udah berapa lama ya, Tas? Aku tuh udah dari 2017 Kak. Oh, 2017. Iya. Kenapa tiba-tiba? Karena aku bosen koas.
Karena aku dulu kedokteran gigi. Ya ampun, udah ke kedokteran gigi. Tapi Iya. kamu sempat praktek nggak? Enggak, aku udah kalau asli udah selesai sih. Jadi sampai sekarang, sampai detik ini dosen aku tuh masih nyariin aku. Astaga, kayaknya mendingan selesaiin deh Tas. Kayak dosen aku sampai kayak, Sayang ayo masuk lagi sini saya bantu. dikit kayak gitu. doang, dikit doang. Itu Aku bisa tinggal dijadiin. ujian loh. Nah makanya, OMG. Tapi kan belajarnya susah. Ini kan banyak nih di antara mereka, udah operasi aja semuanya. Operasi aja ini pasien-pasiennya. Enggak, kalau kerjaan pasien tuh aku udah selesai. Nah terus? Tinggal ujian akhir sama yang kayak apa sih jurnal-jurnal Oke lah kalau gitu. berarti bisa. Tapi aku udah bisa. mama anak buah kayak mau buat Bisa. apa lagi gitu. Katanya orang kan itu bisa dilakuin sampai kapanpun, gak ada batasan usia loh. Iya sih, tapi kayak, Sayang, you have to finish what you started. iya sih. Iya kan? Huhu. Bener-bener nggak ada, tidak ada rasa ingin sama sekali gitu Oh loh. iya? Iya, dosen aku masih deket Sayang banget sama loh. dosen-dosen aku. Kamu masih punya berapa lama lagi? Sebenarnya tuh ya waktu itu tuh yang benar-benar tinggal sisa 3 bulan lagi, either aku lulus atau aku ke New York Fashion Week. So Oke. aku milih ke aku ke New York Fashion Week dong. Ya, Iya aku dong. juga sih. Iya kan? Kayak, nah semenjak itu udah deh aku nggak lanjut lagi. Ya udah, bisa lah New York Fashion Week-nya kan udah kelar. Udah kelar ya sih. Ya Tapi itu sekarang. udah berlalu ya Kak, udah 7 tahun berlalu. Udah Oke mungkin lah. udah di drop out juga Oh, sekarang aku. Dang. Kalau mulai lagi dari awal sih males Ya ya. males banget kan. Tapi dosen aku sih bilangnya mau bantuin, cuman kayak mager dok, tapi saya maunya kalau dibantuin bener-bener dibantuin, saya manja sekarang. Astaga. Terus dosennya bilang apa? Aduh dasar kamu lulu sayang banget itu. Karena aku tuh bukan yang pemalas juga. Kenapa manggilnya Lulu? Iya, karena kan nama aku Lulu Parasya. Jadi kalau jadi guru-guru manggilnya Lulu. Lulu. Lucu banget lagi. Iya. Lulu sayang banget kamu tuh. Aduh dasar. Tinggal sedikit lagi loh. Sedikit lagi. Iya, sedikit lagi. Makanya Semua dosen udahlah. aku kayak gitu. Aku juga lagi berpikir mau ngambil S2. Meskipun Serius? aku udah lama banget kuliahnya selesainya. Lihat atas Kak. Tapi Mau ngambil S2 jurusan apa Kak? kayaknya aku pengennya kayak either komunikasi bisnis atau komunikasi politik atau aku kan dulunya juga komunikasi ya. Terus FISIP ngambilnya komunikasi. Jadi Jadi sempet Kak. nggak tahu. Lagi pengen nyari-nyari aja dulu Gila sih, dari hebat sih. teman-teman. Seorang Biar diva otaknya- Indonesia masih kepikiran mau lanjut S2. Meanwhile gue. Nggak biar otaknya nggak jadi butek nggak sih? Kalau otak katanya kalau nggak dipakai tuh dia juga nggak berkembang kan. Aku sekarang pakai buat belajarin ingredients skincare juga dulu. Wah, lumayan bener pusing sih. Kak. Ya. Itu bagus sih, bagus. Iya kan. Yaudah kamu ngambil apoteker aja juga. Nambah lagi SOW. Nah, ini sudah terangkat. Nah, terus aku tuh nggak suka kalau ada kayak yang kasar gitu loh di sini. Jadi aku beliin lagi. Oke. Terus sekarang kita kontur area-area kayak hidung, Oke. dahi dan kawan-kawan. Ini- Gimana nih kalau konser udah telat 3 jam orang udah nungguin di luar. Kamu Enggak jadi dong. konser nggak ya? Kan kalau konser awalnya kita persiapannya udah 4 jam Oh, sebelumnya. 4 jam sebelumnya. Mantap. Retouch misalnya sama aku gitu ya. Mm-mm. Tar belum selesai, satu lagu udah habis. Terus Teo harus keluar, maaf ya ini MUA-nya agak lelet. Berarti bandnya jalan tanpa lagu jadi kayak minus one. Atau nggak Teo nyanyi di Di backstage aja Blackpink sambil di make upin. 1 jam. Bisa sambil di make upin, kita masih bisa kalau melakukan itu. Tapi kita live Live terus nanti ada live suara ada aku. kameranya di Lihat situ. atas, lihat atas. Lihat atas bernyanyi. Terus sekarang selain bisnis sebagai penyanyi dan Rosa Beauty ada apa lagi nih? Aku sukanya properti Tas. Oh. Jadi aku sebetulnya bisnis aku yang lainnya tuh adalah properti Bisnis gitu. properti Jadi ya. aku senang misalnya kayak beli tanah, bangun atau beli rumah terus di touch up dikit terus aku jual lagi Oh, dijual gitu. lagi. Heeh. Atau villa-villa untuk dirental gitu. Kebanyakan tapi properti aku di Bali. Wow. Karena kan kalau di Bali kan lebih banyak ininya Iya. ya, lebih banyak orang
nyari buat rental villa gitu. Banyak sih sebetulnya yang pengen aku explore, kayak bisnis, terus kayak F&B juga. Aku punya kayak restoran namanya Drumstairs. Itu tuh kayak Korean barbecue, saking aku suka Korea kan dulunya. Terus pas lagi pandemi, kayak kita kan susah banget ya nyari restoran. Jadi aku bikin sama teman aku, sama partner aku bikin restoran itu kayak cuman sedikit, tapi dia disekat. Oh, Jadi orang yang datang ke situ tuh bener-bener yang misalnya ya udah serombongannya dia doang disekat, dan Korean barbecue Korean ini tuh halal. Karena susah banget nyari Korean barbecue yang ada sertifikat halal. Halal, betul banget, susah. Jadi aku mikir itu adalah satu opportunity bisnis, dan juga jadi bisa ngasih banyak orang yang agak takut makan dia Korean resto, itu juga jadi berani lah makan gitu. Lokasinya di mana, Kak? Di kalau yang di Jakarta tuh di Pati Unus. Nah, kita baru buka satu, sebelahnya barengan sama Walking Drums. Nanti kita mau buka lagi di Surabaya, tahun ini Surabaya 2 kayaknya. Sama Jakarta 2 lagi. Ini nih ciri khasnya Tasya adalah eyeliner ya. Iya. Dan ini harus mengheningkan cipta. Kalau kita hening gini tuh penonton hening juga apa gimana? Ih bagus. Alhamdulillah ya. Nah ini permasalahannya mata ada 2. Apa itu? Jadi sebelahnya lagi masih ada perjuangan. Yang kanan sudah berhasil, mari kita lihat yang kiri. Yang kiri ini dia. Biasanya permasalahannya begitu. Mirip. Yang penting kan harus sama ya. Kakak adik lah ya. Nah terus biasanya aku tuh pakein sampai depan sini. Lucu. Ini penonton kalau lagi ngunyah kerupuk kayak cuman dia doang suaranya kayak Ih bagus. Nah sekarang tinggal kita samakan kalau ada yang beda-beda dikit. Wow. Jadi kayak ngek gitu ya? Ya ngek banget. Ngek banget, ini bahkan belum pakai bulu mata. Ngek. Ih bagus. Bagus. Ini udah kelihatan deh. Nah terus aku biasanya kalau bulu mata tuh dipotong setengah gini, Kak. Oh oke. Jadi biar tambah ngek lagi. Oke. Jadi pakai maskara dulu semuanya, terus setengahnya baru bulu mata. Oh baik. Tapi ingat ya, nggak semua bulu mata setebal kamu. Bener juga. Aku yang hanya sehelai demi helai. Nah biasanya kalau kayak gitu aku double. Oh. Jadi yang tetap yang ujung tuh yang paling panjang. Oke. Nah coba kita pakai bulu mata. Oh iya, ini bagus juga. Nah coba ya kita test drive dulu. Oke, test drive. Ih bagus. Tuh kan, nggak jomplang kan? Enggak. Ya oke, berarti kita lem. Baik. Nadi, saatnya lem. Lem bulu mat. Nah terus kita pakai lip liner dulu ya, Kak. Oke. Nah ini dia nih lip liner. Coba kita lihat bibir aku yang lebar dan doer. Ini udah enak banget. Bibirnya udah full. Dulu ya waktu aku masih kecil aku sering banget dicela-cela orang kayak, ih dasar bibir doer gitu-gitu. Ya sekarang semua orang mau bibirnya doer. Aku tidak usah lagi memakai filler itu. Aku malah bibir aku hampir nggak ada. Kelihatan. Jadi kalau Tasya bibirnya tuh dibentuk. Iya, aku aslinya kalau senyum hilang bibirnya. Beneran.
Udah hilang kalau senyum. Aku judes. Nah, terus kita pakai lipstick yang super duper nude. Oke. Ini MOP juga baru launching lipstick yang super duper nude banget. Nah, Bagus. sekarang kita pasang bulu matanya. Wah, aku jadi seksi. Cucora ya. Cucok, ternyata makeup kayak gini. Tapi tergantung nanti komentar netizen. Berbeda lagi. Nah, terus ini bulu matanya kita tarik juga. Yang sebelah belakangnya tuh ditarik ke atas. Nice. Bu Adit siap-siap. Bagus ya? Bagaimana Bu Ani menurut Anda? Keren kan? Bagus loh. Bermain punya mata Apalagi ini nggak pakai foundation Bu Ani belum. Iya, Apalagi kalau dia yang bentuk foundationnya coba. Wow, ini bagus bulu matanya juga. Bulu matanya dipotong Lihat, setengah, Tasya, emang bagus. tidak pernah felt. Bener ya, bener pernah juga ya. mengecewakan. Tidak pernah mengecewakan. Kita lewatin lagi Baik. eyelinernya. Nice. Gila, Mascara bagus, bawah. bagus. Maskara bawah, oke baik. Bismillah. Oke. Lihat atas. Oke. Tinggal kita bersihkan. Oh iya, bawahnya. Oke, salah satu keinginan gue di make upin sama Tasya apa? Tasya udah checklist. Terus nih biasa aku rapin lagi nih eyelinernya biar ujungnya sama. Pakai concealer gitu. Oh iya, ngerti-ngerti. Di garis ulang. Biar ada iniannya ya, lebih shape-nya. Yes. Wow. Sudah. Tapi belum selesai. Wow. Karena rambutnya nanti akan menentukan juga gitu. Jadi sekarang kita akan masuk ke games, yaitu challenge hairdo 3 menit. Challenge hairdo 3 menit. Let's go. Let's go. Terusnya pakai stopwatch nih. Ayo stopwatch. Wow. Oke. Nggak usah loh. Ketinggian, Ketinggian, kita turunin. bisa kita diturunin. Tenang Bu Ani, tenang Bu Ani. Oh kita ganti bangkunya pakai ini nih. Ini ada itu. Nggak ada itunya. Ada bangku kecil nggak? Oh gitu. Nah, Nah ini sambil di hairdo, nanti kan akan ada timer. Kita sambil ngobrol-ngobrol lagi ya Teocha ya. oke dong. Sekarang kayaknya kan Teocha kan lagi padat banget juga kan. Iya. Tadi apalagi kita udah ngobrol-ngobrol, bisnisnya banyak yang lagi berjalan. Tapi ada nggak sih kepikiran kayak mau pensiun dini atau kayak Aku sih sebetulnya ada keinginannya untuk misalnya kayak di umur 5 tahun gitu, 50 tahun agak gitu. bingung tadi ya. Di umur 5 tahun. Di umur 50 tahun nanti aku pengen slow down. Oh pengen slow down. Aku nggak yakin kalau aku bisa berhenti nyanyi karena nyanyi itu kan selain profesi juga buat aku tuh emang passion ya. passion banget. Aku suka banget nyanyi gitu. Iya. Dan menurut aku nyanyi itu bisa bikin aku bahagia gitu. Jadi kayak agak sulit untuk bilang bahwa aku akan berhenti nyanyi. Tapi mungkin aku ingin lebih serius di hal yang lain. Misalnya kayak bisnis aku gitu. Jadi aku dari sekarang sampai menjelang nanti umur 50 tahun itu aku pengen lebih serius lagi di bisnis, belajar lebih banyak lagi bisnis gitu dan menjalankannya. Terus nyanyi itu kan juga banyak macamnya. Mungkin nanti aku akan lebih ke memilih aku performnya itu kapan dan acara apa gitu. Jadi lebih selektif aja. Lebih selektif, gitu ya, lebih tapi nggak mengurangi, full tapi nggak full. pensiun. Iya, agak bingung sih aku takut jerawatan gak sih kalau nggak nyanyi.
Takut jerawatan ya. Takut jerawatan kalau nggak nyanyi. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, aku juga penasaran sih. Ini juga kayak kepada para businesswoman yang hadir Yes. ke acara talk show, aku selalu tanyain gimana sih caranya bagi waktu. Bagi waktu. Heeh. Oke. Kayak untuk Jadi keluarga dan untuk keluarga. karir dan untuk segala macam gitu. Buat diri sendiri, Buat diri penting banget juga. penting banget. Benar. Jadi kita kan dalam satu hari semuanya sama ya. Iya. Kita cuma punya 24 jam. Iya. Ya kan? Jadi ya udah tinggal diatur kamu mau tidur berapa lama. Iya. Itu tidur berapa lama, sisanya benar-benar harus efektif dan produktif kalau buat aku. Produktif tuh tapi tetap harus fun. Karena kalau misalnya kita ngerjain sesuatu yang nggak fun, ya efeknya juga akan ke pikiran juga jadi ngebete, badan juga jadi nggak enak juga kan. Nah biasanya aku setiap hari Senin atau Selasa, pokoknya seminggu 2 kali, aku agak mendisiplinkan diri untuk memakai dari pagi sampai sore, misalnya kalau malamnya ada nyanyi, dari pagi sampai sore aku ngurusin hal-hal yang di luar nyanyi. Oke. Gitu, misalnya kayak di kantor lah, istilahnya Iya, kayak iya, meeting bisnis, meeting atau perencanaan album atau perencanaan konser, atau misalnya hal-hal yang lain kayak meeting untuk Rosa Beauty, terus meeting buat properti, meeting untuk restoran gitu. Jadi kayak gitu tuh benar-benar diatur. Karena during that time Rizky juga anak aku sekolah. Jadi kan enak ya kalau misalnya sekolah kan dia jadi kayak aku juga punya waktu pribadi gitu. Iya. Nah terus udah gitu malamnya kalau misalnya aku pengen biasanya di mau aku bantuin Mbak nih? Di misalnya aku kalau misalnya aku di udah bagus. Kalau misalnya Rizky kan tidurnya juga kan cepet ya kalau misalnya lagi sekolah kan jam 9 jam 10 udah tidur. Jadi dia udah di rumah Me time, gitu. gitu. Me time mau nonton di depan TV. Yang penting dia lihat aku ada di rumah. Iya. Gitu. Jadi emang ada waktu buat barengan sama dia. Kalau aku mau main sama teman-teman aku, ya udah menjelang Rizky tidur, aku baru pergi dinner Oke. lah, hangout lah, chill sama teman-teman aku gitu. Jadi semuanya tuh ada. Ntar jam 12 udah nyampe rumah tidur. Oh jadi jam 12 tuh tidur tuh. Nah, Cinderella Cinderella judulnya ya. kan. Kayaknya Iya. kakak adalah orang yang jawabannya terlengkap deh. Masa sih? Masa iya, karena biasanya orang kalau ditanya kayak gitu jawabannya pasti kayak nggak ada waktunya ya gue ubek-ubek aja semua jadi satu gitu. Kalau kayak gitu kurang efektif nggak? Iya, Aku iya. selalu ngerasa gitu. Jadi kayak apapun ya udah Berarti kakak tuh dijadwalin. terstruktur banget ya, Cukup terjadwal gitu banget. terjadwal. Wow, nggak nyangka loh ini Herdu udah mau jadi Kan? beneran tangan. Kan tapi kalau diginiin aku jadi lebih kurus sih. Iya kan, ini boleh Bener dicoba sih. sih kak, tapi sediain bodrek. Jangan lupa. Tapi kakak biasanya sering dijambak-jambak gitu nggak? Sering lah. Sering kan? Ini mereka tukang jambak aku Tukang memang jambak kan? tukang jambak aku. Iya emang, jambak is my savior. Bener-bener. Banyak yang mengira aku botox, padahal salah. Ini Ternyata adalah ada jambakan jambak. rambut saya. Sampai jidat ikut kinclong kan. Tapi emang kulit kamunya juga emang bagus banget. Tapi kak beda banget kan Dan- setelah dijambak tuh bener-bener kayak, Oh bener-bener. nah ini baru Tasya Hadid gitu. Oh gitu ya bener juga ya. Bisa gitu. gitu loh dia. Makanya jadi aku juga udah ngeset eyeliner dan eyeliner. ini semua tuh khusus untuk untuk jambak. eye look rambut jambak. Tapi kamu sering juga kan yang gelombang-gelombang gitu? Sekarang enggak, rambut aku udah sama kayak kakak. Oh, tinggal udah segini pendek. Heeh. Enak banget ya rambut pendek gitu. Enak sih. Sumpah kayak Keramas kelar gitu. Heeh. Wow. Nah guys, ini kita lagi latihan di backstage ya. Jadi ini hairdo sambil makeup, Ambil make up. sambil wardrobe. Nah dari wardrobe Wardrobe-nya mana? udah ready. Udah siap? Aku Udah mau cari-cari? latihan, aku pengen tahu aku sanggup atau enggak. Oke. Ini berarti hairdo sama MUA Mana, harus bekerja sama dengan baik ya. Kayak Iya. kita tidak boleh saling senggol. Jangan Iya. musuhan ya. Ya jangan musuhan Jangan ya. sanggol bacok. 30 detik lagi ya. Udah. Ada Tasya. Aku Udah ini. aku ini aja mengisi waktu luang. Kayak pasti ada. Mike aku mana Mike? Anjir. Jadi langsung kayak Pence mana pence? bulan dikekang malam.
Cocok juga gue jadi MUA backstage. Bagus tau, Sa. Masya Gila. Allah ya. Keren. Orang udah cakep ya soalnya. Wah. Pasti kalian setuju kan kalau aku di make upin Tasya buat premier aku ataupun buat konser aku? Setuju gak sih? Pokoknya kalian komen. Jangan setuju Please, guys. setuju please. Jangan setuju guys. Setuju. Yang di sini dulu gimana? Setuju gak sih? Oh my god. Oh seru banget ini. Belum pernah kan Tas? Belum pernah. Bahkan gak. Belum pernah, bahkan tidak pernah terbayang. Mau itu dong, abracadabra. Bareng? Ini Mbak Reni adalah asisten aku selama 23 tahun. Wow. Dan dia udah bisa hairdo. Udah bisa hairdo juga pasti ya. Kalau keluar kota tuh hairdo sendiri. Nadia belajar, Nadia. Nadia. Nadia tinggal. Aku sama Bu Ani tuh udah berapa lama Bu Ani? Seru ya udah. Ada Semoga berapa? nanti 8 kita tahun gitu ya, ada kali ya? guys. Nggak berasa ya sih? 8 tahun mah ada kali lebih ya? Belum yang kita cerita itu dong. Oh my god, Aku ada berhenti. satu cerita nih ceritanya. Dulu pertama nggak kali mau. sama Bu Ani mungkin 10 tahun yang lalu. Itu aku nyanyi karena aku kan nyanyi selalu pindah-pindah kan. Tiap hari tuh pindah-pindah. Gimana Bu? Dia akhirnya berhenti itu pertama kali Menyerah. dia mengibarkan bendera putih. Gimana ceritanya Bu Ani? Jadi kita kerja di 2 negara 4 kota. Itu 4 hari. Dalam 4 hari. 4 hari 2 negara. 2 negara. Ini apa sih? Enggak, ini main. Biar lu kedengeran suaranya Bu Ani. Aku pikir aku suruh tacap gitu. Terus pertama ke Malaysia 2 hari, photoshoot sama nyanyi. Habis itu bukan pulang ke Jakarta, Palembang. Oh my god. Jadi kita ke Jakarta dulu cuman buat ganti itu Transit ya? doang. Transit doang. Terus langsung Palembang. Habis gitu balik lagi ke Malaysia, ke daerah yang paling jauh 6 jam dari Malaysia, Kuala Lumpur. Dari Malaysia itu balik lagi ke Surabaya. Kayak aku nggak mampir ke Jakarta gitu. Terus mau Habis menyerah. itu udah deh aku nyerah gitu. Terus habis itu setiap dihubungin dia nggak mau. Keluar kota gitu. Dia selalu nggak mau. Aku ditolak terus sama dia. Sampai baru kayak mungkin kayak 2 tahun atau 3 tahun kemudian dia mau menerima kerjaan dari aku lagi. Sama juga ya. Dia ada sedikit trauma kayaknya dengan schedule. Aku marahin manajer loh. Gila, aku gak kebayang tidur kakak sih kak. Gimana tuh Iya. kak kalau kayak gitu gimana kak tidurnya kak? Karena aku dia tuh lebih kuat dari orang-orang sekitarnya. karena kalau kayak gitu tuh ngebayangin tidurnya aja sih. Iya. Aku tuh bisa tidur di mana aja tapi untungnya Syah di mobil bisa, pesawat bisa, di backstage bisa. Tapi quality sleep nggak? Maksudnya kayak oke. Jadi aku, nah satu lagi orang-orang kan suka nanya, kok Rosa di atas panggung tuh bisa 3 jam nyanyi? Kalau konser kan 3 jam ya, Iya. 2 jam setengah sampai 3 jam. Itu aku jarang banget serak, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi aku biasanya setiap abis JR terakhir, aku tidur. Aku harus ada power nap. Tidur sama makan ya Bu? Tidur sama makan 30 Harus menit makan. atau 1 jam gitu. Itu khusus untuk kayak menenangkan Recharge diri, energi. recharge gitu. Gitu. Jadi abis itu pas udah di panggung udah full baterainya. Kamu sudah difoto belum sih kita? Ini nambah follower loh sama Tasya Parasya. Ini karena make upnya jadi beneran buat konser, aku tambahin terus bronzernya. Karena kan nanti lightingnya beda Benar, ya. benar. Jadi gemes kan? Jadi gemes. Coba HP gue mana HP gue? Oh ada di situ Bu. Wow, tuh ada. Kita gede banget di situ nggak apa-apa lah. Kalau di situ katanya soft banget ya. Heeh. Coba kalau di sini. Tadi awal-awal putih banget. Bu putih. Oh ini Iya, pas dari keputihan. baru keren banget. Keren banget. Nah, udah enggak kan, udah enggak kebetulan. Keren tuh kan? Iya. Lightingnya berarti. Mama gitu. Cantik. Soft lamp. Wow, dia udah Soft langsung lens memakai soft lens. Gak bawa aku. Aku ada. Oke, baik. Totalitas. Bentar. Oke, mic. Mic gue mana? Ini Bu. Gede banget ya. Oke, tara. Tuh, kita pakai soft lens dulu biar Wow. netizen makin ini. Makin tersepona. Ih bagus, Bani juga bagus rambutnya. Naik ke atas gini jadi set gitu juga ya. Heeh. Bagus. Langsung hilang kan semua Heeh, kerutan dan langsung. semua Bener sih, masalah bener. hidup ini. Benar-benar. Ih aku tuh selalu nggak mau loh bibir aku dikeluarin.
Tapi ternyata bagus gak ya? Bagus banget malahan. Happy gak sih? Harusnya ini buat besok ya. Besok ada kawinan malam. Tada! Inilah dia hasil makeupnya. Gimana Cucora? Enggak. Bagus sih. Menurut Aku aku- sih love banget sih. Alhamdulillah ya. Ini tuh kita udah janjian dari sebulan, aku udah tegang sebulan. Tahu nggak guys? Dan menurut aku ini masih soft glam. Soft glam ini bener-bener kalau aku nyanyi ataupun konser begini juga Gini sih. kan, gitu. Jadi udah setuju gak sih? Nanti kalau konser Tasya make upin. Tidak. Gak kebayang gue tremornya kayak gimana. Kalau ini kan di lapak sendiri ya. Kalau di lapak kakak, wah bisa pusing. Tapi kak, aku mau Ya. nanya-nanya lagi ya abis Boleh. ini. Aku masih penasaran deh. Kalau udah di tahap diva kayak kakak gitu ya, kakak masih bacain komen gak sih? Baca aku. Baca. Karena menurut aku tuh sosial media itu memang untuk berkomunikasi sebetulnya gitu. Jadi untuk berkomunikasi, tapi alhamdulillah sih emang follower aku tuh jarang yang komenannya jahat-jahat ataupun yang keterlaluan gitu. Mereka kalaupun mau ngingetin tuh sopan-sopan kayak gitu. Jadi Jadi diingetin tentang apa tuh? misalnya kalau aku pakai baju terlalu terbuka, Oh, misalnya, oke. kayaknya bagusan kalau tangannya lebih panjang atau roknya lebih panjang gitu, kayak masih enak Masih decent ya? Benar. Ada satu ketika aku ingat banget, aku waktu itu lagi kayak kamar gitu, kamar baju aku, wardrobe tour lagi gitu kayak gitu. Oke. Terus aku baca nih di salah satu komennya itu dia bilangnya gini, nggak kebayang ya hisabnya nanti. Oh hisapnya. Oh, astagfirullahaladzim, kesel. Klasik. Waktu pas itu kayak, ih apaan sih, Hmm. ada gitunya. Tapi setelah dipikir-pikir, wah iya juga ya, aku banyak hal-hal yang mubazir gitu. Jadi ya pas abis itu, meskipun aku dengan hati yang agak cukup dongkol, Iya. karena kadang-kadang kan kayak, lah ini kan aku perlu, karena Iya, aku kan iya. penampil ya. Jadi Iya. menurut aku memang perlu untuk berganti baju, itu Iya, udah jadi betul. bagian dari profesi gitu. Jadi konsekuensi profesi. Tapi benar juga ya, aku jarang banget membersihkan wardrobe aku. Iya. Jadi beberapa saat abis itu aku kayak ngambil baju-baju yang emang udah cukup lama aku pakai dan ada di lemari, dan ternyata memang jarang aku pakai lagi. Karena kalau kita kan harus ganti-ganti terus Harus kan. ganti terus, bener. Bahkan Kalau nggak kayak mau. sekali pakai nggak mungkin dipakai Iya, lagi. kayak Iya, bener kadang. itu banget kayak gitu. Jadi akhirnya aku di kantor bikin rack gitu, ditaruhin baju-baju itu, aku jualin sama yang sekeliling dulu. Jadi Oh, kayak oke. jualnya tuh cuma 25.000, 50.000. Oh, yang Kebayang nggak penting- sih? yang penting Yang keluar penting deh. keluar dan uangnya kita kumpulin buat nanti kita buat sedekah. Oke. Gitu, jadi bajunya terpakai, terus udah gitu uangnya yang dikumpul juga bisa dipergunakan gitu. Itu gara-gara ya terima kasih juga mungkin diingetin lewat dengan si komen itu ya, komen. walaupun awalnya kayak agak Kesel Kesel, gitu. bener-bener. Itu yang baik-baik. Tapi yang misalnya nih lagi ada hal-hal yang misalnya berbau kayak waktu pas dulu ada viral waktu aku ngajakin si Onyo nyanyi di konser aku. Terus ada potongannya yang membuat yang jadinya akhirnya viral, jadi membuat seolah-olah di potongan itu kayak Onyo nyanyi di situ, aku lagi nyanyi di sini sama Rizky Febian. Jadi kan kita bertiga di panggung. Nah, itu dipotong terus dengan narasi kayak Rosa jahat banget kasarnya gitu, kayak mencuekan Bertrand di atas panggung, dia cuma mau nyanyi sama Rizky Febian. Padahal itu Onyo kan kalau dipikirin yang ngundang Onyo aku, yang bayar Iya. Onyo aku. Gitu, masa aku mencuekan bintang tamu aku. Iya. Gitu. Jadi kayak itu sebetulnya nggak masuk akal, tapi kan kalau kadang-kadang orang berkomentar tanpa dipikir ya, Syah. betul. Jadi kayak seenaknya aja mereka kayak kurang ajar ya si Rosa gini gitu. Gila ya, masih aja. Maksudnya kayak udah kayak Ocha aja masih ada yang berani bilang kurang ajar. Gue udah nggak ngerti lagi sih. Kayaknya semakin sering aku talk show, semakin aku tuh sadar kalau kita tuh tidak bisa mengontrol apa pikiran orang ya. Betul banget sih. Kayak benar-benar semakin harus legowo aja karena memang Iya. dunia sosial media tuh Gila benar-benar sih, gila banget. Gila. Tapi aku juga pengen ngingetin juga buat teman-teman di manapun juga gitu ya. Baik misalnya udah punya anak
gitu. Anaknya harus dikontrol juga mungkin. Kadang-kadang kan suka kita nggak tahu tuh yang pegang siapa, umurnya berapa gitu kan. Nah, kitanya juga mungkin harus memberikan edukasi, terus buat diri kita sendiri juga harus sama-sama saling ngingetin kalau kadang-kadang kita cuman komentar tapi kita nggak tahu apakah komentar kita itu menyakiti hati orang lain atau enggak, dibawa ke akhirat atau enggak tuh pikirannya, ya kan? Benar. Itu sih. Ya, dan itu jadi contoh juga kadang anak kecil ya, aku aja kaget loh, anak aku tiba-tiba gini, ini mama aku senggol dong. Apaan tuh? Aku aja nggak tahu. Nggak tahu. Senggol dong kayak dari video ini, dari video YouTube. Oh, yang viral-viral gitu iya, ya? Jadi kayak aku punya duit, dia kan ceritanya dia punya dompet terus diisiin duit 50.000. Aku punya uang, senggol dong, kayak gitu. Mungkin luas sekali lucu ya, tapi shock banget kayak, Ayang belajar dari mana ngomong kayak gitu? Iya juga ya. Dia umur berapa? Umur 3,5 tahun. Lucu banget Kak. lagi, cewek. Oh my god, bentar lagi tuh kosmetik udah deh. Iya, sama Instagram sekalian Sama jadi Instagram. warisan ya gitu. Iya, jadi gitu ya emang. Komentar netizen nggak akan ada habisnya sih emang. Jadi kita harus sama-sama bijak. Kita harus bijak menanggapi, tapi yang komen juga harus bijak dalam berkomentar gitu. Kadang-kadang mungkin kita harus masa bodoh, itu ada juga sih, ada kalanya harus kayak masa bodoh gitu. Atau 99% matiin of the aja. time. Bener sih, kayak matiin aja komennya. Gak ada salahnya juga, terserah kita kan. Betul, tergantung kekuatan mental masing-masing. Bener, kalau gitu. memang berasa nggak ini lagi, udah nggak sehat lagi, ini aja break dari sosial media dulu juga nggak apa-apa, ya kan? Betul. Selena Gomez juga kan sering, sebesar Selena Gomez aja sering banget off dari sosmed. Bener, karena itu bagus sih buat mental health kita. Iya, bagus buat mental health. Walaupun kadang off dari sosmednya 30 menit doang, tapi ya kayak terserah Selena Gomez gitu kan. Iya juga ya. Iya. Dia pernah off sosmed di 30 menit, terus itu udah nge-post lagi. Dah. Nggak tahu gitu loh. Mungkin Jadi dia cuma bilang, aku mau off dulu ya. Iya. Ternyata dia lagi meeting. Jadi off dulu. Buat Rare Beauty. Aduh. Nah, sekarang aku juga mau tanya. Tapi ini nggak bisa ditanya, nggak bisa kayak tiba-tiba ditanya juga sih, karena Rosa Beauty itu udah ada dari dulu. Dari dulu. Tapi kenapa TOC kepikiran untuk kayak terjun di bisnis beauty? Karena persaingan tuh ketat banget gitu kan. Cuman waktu dulu persaingan belum seketat sekarang. Seketat sekarang, benar gitu. banget. Awalnya tuh kan aku ceritakan parfum kan. Iya. Itu dulu juga ada filosofi yang aneh sih sebetulnya buat aku, kayak gini. Itu saat itu tuh aku juga lagi banyak banget kayak digosipin. Waktu itu aku lagi sama Afgan, lagi deket sama Afgan, kita emang sahabatan dari lama kan, cuman karena ada beberapa waktu yang akhirnya kita jadi viral, digosipin lalala segala macam. Ada lah pokoknya. Adalah tuh berarti ada dong. Seru banget. Siapa yang di sini yang nge-ship TOC sama Afgan? Banyak. Contohnya dia. Ternyata. Iya. Dari tadi pagi udah heboh. Iya. Jadi tuh waktu itu karena banyak kontroversi. Jadi kayak yang banyak ngebully apa segala macam. Oh, ngebully? Ya banyak aja, kayak kan perbedaan umur kita kan jauh banget juga, ada 10 tahun bedanya. Ya elah, kayak elah kan. Terus udah gitu pokoknya intinya banyak lah bully-bulian. Terus aku tuh kayak agak melarang kayak untuk ngebully balik gitu. Fans aku akhirnya kan jadi fans lawan fans gitu kan. Jadi kayak buat nggak kayak gitu. Jadi nggak usah di bully balik atau apa. Jadi aku dulu tuh kayak aku mikir gini, kita tuh bagaimanapun harus selalu wangi. Gitu. Jadi harus selalu wangi, baik dari percakapan, dari omongan ataupun dari tulisan atau dari pikiran. Kita tuh harus selalu wangi. Makanya karena itu tuh aku kayak aku mau bikin parfum aja deh biar semua aja pada wangi. Gitu. Jadi ucapan, pikiran, badannya harus wangi. Gitu. Itu kenapa aku dari awal tuh bikin parfum. Jadi hashtagnya dulu juga cantik bareng, sukses bareng. Terus kayak salam wangi gitu hashtagnya. Aku tuh dulu kayak gitu-gitu. Jadi bikinlah itu parfum. Terus aku mikir lagi, kalau misalnya aku jualan parfum terus udah gitu lakunya banyak, aku untung.
Tapi aku nggak bikin banyak orang jadi ikut merasakan keuntungan itu. Jadi waktu itu aku mikir kayak, oke, kalau gitu aku akan bisnisnya tuh sistemnya reseller. Oh, Jadi ngajakin banyak orang yang biasa bikin di sosial media gitu, yang yang biasa memakai sosial medianya itu untuk hal yang menguntungkan secara ekonomi gitu, untuk promosi, untuk apa. Dan alhamdulillah saat itu tuh emang boom banget. Aku bisa sampai ratusan ribu parfum terjualnya, banyak sekali. Berarti Dan dulu dong. alhamdulillah reseller aku tuh ada yang udah bisa nyicil mobil, nyicil rumah gitu. Jadi kayak alhamdulillah gitu. Itulah awalnya bikin berkecimpung di dunia kosmetik. Terus habis itu jadi belajar ya bikin lipstick, bikin make up gitu. Kolaborasi sama Bubah. Bikin false lashes juga ya waktu Iya, aku ingat, betul. Kira-kira nanti di dokumenternya akan ada nggak sih? Enggak sih kalau itu. Sesinya itu enggak sih. Jadi kayak lebih ke nyanyi kalau itu. Lebih ke nyanyi dan private life gitu ya. Dan private life aku cerita. Aku juga kaget sih jujur. Ini pertama kali nih karena aku baru kemarin kan posternya itu baru. Ini pertama kali talk show yang bahas tentang film ini. Kita harus bahas lebih dalam kalau gitu ya. Seru sih nanti. Pokoknya di situ spoiler dikit dong Kak. boleh. Kayak aku juga kaget Tas. Di situ tuh jadi kan aku memberikan ruang buat sutradaranya sama tim dari film untuk nanya-nanya sama orang-orang terdekat aku gitu. Terus ada bagiannya sessionnya Rizky. Jadi dia ditanyain lah tentang bagaimana rasanya jadi anak aku gitu. Terus apa yang waktu itu kamu lalui selama menjadi anak aku gitu. Jadi aku baru tahu juga setelah nonton hasil syutingnya, aku oh itu yang Rizky rasain gitu. Ada rasa kayak merasa bersalahnya, ada kayak rasa kayak bangganya gitu. Kenapa ngerasa bersalahnya tuh? Adalah pokoknya nanti harus nonton sih. Ya, berarti harus ya. nonton. Dan ini kayak pertama kalinya Rizky tuh nggak terekspos media kan. Iya. Jadi kayak di film ini aku juga jadi belajar, oh Rizky tuh ngerasanya kayak gini gitu. Gitu deh makanya. Kira-kira tanggal berapa Kak? Udah gemes ya? Udah gemes nih. Kayak insya Allah bulan Mei lah pokoknya. Oh bulan Mei nanti. Okay. Stay tune ya teman-teman. Yes. Stay tune banget. Nah sekarang pertanyaan terakhir. Oke. Plus dan minusnya berkarir sebagai musisi selama 25 tahun lebih. Minusnya dulu tadi. Minusnya aku dari awal karir tuh nggak semudah itu, karena waktu itu bukan zamannya sosial media, bukan zamannya segala macam. Pasti setiap generasi itu punya struggle-nya masing-masing ya, apa yang harus dihadapi gitu. Kalau misalnya zaman sekarang kan sosial media dibilang mudah, tapi kan juga karena persaingannya banyak ya susah juga. Benar. Nah waktu zaman aku tuh sebelum ada rame-rame sosial media juga susah, karena mempromosikan sesuatu tuh harus penuh perjuangan. Kayak bangun pagi untuk talk show di radio, untuk ke TV gitu, di reject sama perusahaan rekaman misalnya. Apa segala macam itu ya sulit lah. Terus apalagi kalau buat aku aja yang udah ngeluarin banyak single, aku selalu mikir next single yang aku mau keluarin tuh harus apa, karena jangan sampai dia kalah sama single aku sebelumnya. Itu pressure-nya kan sih. bener gak sih? Bener. Pas kayak kalau kamu bikin makeup ini udah meledak nih, terus tiba-tiba nextnya konten apa lagi gitu. Itu sekadar konten gimana, apalagi ini kan lagu, much bigger gitu kan. Kayak single. Jadi aku memang kalau untuk mengeluarkan single selalu besar effortnya gitu. Kayak doanya semoga ya Allah, semoga lagu ini bisa lebih bagus daripada lagu aku yang sebelumnya. Semoga banyak orang yang suka, semoga bisa menguntungkan buat produser aku gitu. Buat aku suka deg-degan kan, takut kayak mereka udah keluarin duit terus aku ternyata fail gitu kan, sedih ya. Kayak itu pressure buat aku. Tapi ya udah, tapi itu dijalaninnya juga untungnya karena aku cinta musik, jadi kayak happy aja dengerin lagu ini, oh ini aku nggak cocok, ini cocok. Oh ini kalau udah cocok, liriknya nih harus dibenerin nih dikit. Oh musiknya harus dibikin apa ya kira-kiranya supaya dia bisa
apa namanya komplimen lagunya itu sendiri. Itu tuh ada iniannya sendiri gitu, Dinamikanya ya. Bener. Bener, Gitu, sangat itu sulitnya, sulitnya. gitu. Belum lagi jadi sebagai public figure kan selalu disorot, itu juga sulit. Tapi kakak kan ngejaga banget private life kakak gitu ya. Biasanya kalau fans-fans kalau zaman dulu nih sebelum ada Instagram segala macam suka kirim-kirim surat gitu-gitu, sempat ngelakuin fase Kirim kayak gitu surat juga. itu tuh waktu aku masih kecil sih Tas. Iya. Jadi kayak dulu kan aku sering jadi ikutan lomba apa gitu ya. Terus ada aja fans-fans gitu yang ngirim surat ke rumah. Terus kalau dulu kan ya lucu banget ya. Mungkin ya anak-anak zaman sekarang tuh nggak ngalamin. Tapi dulu tuh kayak wah kalau misalnya kita balas suratnya kayak kita harus ngemodal perangko. jadi pasti ada kayak kalau kamu mau dibalas suratnya harus kirimin juga perangko balasan. Jadi surat plus perangko balasan. balasan gitu. Jadi harus modal juga. Tapi kalau itu kan waktu kakak kecil tuh. Heeh. Nah waktu kakak setelah agak dewasa, tapi sebelum ada sosial media Oke. gitu, cara berinteraksi sama fans tuh gimana? Gimana ya, bener juga. Kayaknya kurang sih. Kurang ya, kurang ya? Selain dari show gitu. Kalau show kan ketemu. Iya. Tapi kalau misalnya kayak gitu biasanya sih kayaknya kurang interaktif sih Kurang Tas. interaktif Jadi ya? kayak cuman Rosa ada di media misalnya mereka cuman bisa baca. Iya. Mereka cuman bisa apa namanya mungkin kalau pas lagi request lagu aku di radio kayak gitu doang. Kalau sekarang kan kita bisa lebih interaktif, lebih komunikasi. Teocha sering balesin komen juga nggak? Sering, kalau aku orangnya kan cukup iseng ya. Jadi kalau misalnya lagi ini kira-kiranya menurut aku perlu dibalas, ya udah balas aja. Nggak perlu harus kayak kenapa aku harus membalas ini? Nggak mikir aku. Kalau misalnya menarik, ya udah aku balas. Jadi rasanya tuh gimana gitu ya, bisa jauh lebih intimate Iya bersama sih. seorang diva gitu loh. Dengan adanya sosial media gitu ya Iya, zaman sekarang. benar. Kalau dulu kita kan nonton aja dari TV, Iya. ketemu di mall pasti kayak Rosa ada gitu. Ya kan? Kalau zaman dulu kan kayak gitu kan. Kalau zaman sekarang ketik aja ada sembarangan udahnya. ngetiknya Ngetiknya seenak sembarang. jedingnya juga ada gitu kan. Itu plus minusnya sosial media ya. Iya, benar. Ya itulah dia pertanyaan-pertanyaan dari aku. Iya, Teocha, seneng thank banget you hari banget. ini. Aku juga suka banget. Jangan lupa nanti kita akan ketemu lagi Tas pas yang paling deket adalah bulan Mei insya Allah. Yes. Nah aku mau nanya deh, menurut kamu film aku tuh harus tayang di bioskop atau cuma di TV doang? Tayang di TV dan bioskop. Dua-duanya? Iya, kalau menurut aku. Kamu penasaran? Aku penasaran banget, serius. Coba ya. Kita mau kulik-kulik Aku lagi di sini tapi galau masih belum sih, bisa jujur. spoiler kan. Iya, aku masih galau juga. Kalau Apakah menurut perlu aku di bioskop nggak sih ya? Kak. Bioskop Menurut juga aku harus ya? Harus sih Kak, bioskop Kak. Oke, aku akan menguatkan diri. Komen di bawah kalau kalian juga setuju dokumenter Kak Rosa harus tampil di bioskop juga. Karena kalau menurut aku ini something yang benar-benar autentik dari kakak gitu loh. Iya. Something different dan yang kayak the other side of you yang emang orang bener-bener hampir nggak pernah lihat. Iya sih. Kakak kan bukan tipe orang yang mengekspos private life dan segala Iya, macamnya betul, gitu betul loh. sih. Oke, bismillah ya. Bismillah. Aku akan hadir. Oh Bukan kan make upin dulu. Setuju kan? Sumpah sih aku sih ngerasa cocok dengan make upnya Tasya ya. Dan dari dulu aku memang selalu pengen, aku juga ngobrol sama Bubah, pengen nyobain di Bub gitu di make upin sama Tasya. Bagus tau Teh gini cobain. Tapi itu belum pernah kejadian dan aku belum pernah memberanikan diri. Jadi aku follow-followan sama dia tapi kayak nggak pernah terlalu ngobrol gitu ya. di Instagram. Jadi kayak aku cuma saling ngeliat, nge-like gitu-gitu Iya. aja. Tapi itu udah lama ya kayak? Udah lama, follow-nya udah lama. Nah terus udah gitu pas kemarin gara-gara kamu make upin Gigi itu lah yang kayak Gigi di make upin aku juga mau. Parah, cocokan hari inilah ini. dia hasil make upnya dan inilah dia Talkshow episode 23. Teocha, thank you banget ya. Thank you banget, sudah Tasya. mampir, Thank udah you. mau diobak-abrik mukanya. Dan Terima terakhir kasih. aku ada hadiah sedikit nih. Oke. Hadiah, aduh. Si Hashim. Oh, Nah, oke. ini ada Wih, produk- bagus banget. Produk dari MOP, kali aja mau coba-coba. Oke, aku punya padahal sebagian. Iya. Thank you. Ini yang Cakep fullnya. banget.
Ini ya lip yang tadi aku pakai kali Thank aja you mau banget. mulai mencoba Thank full you. lip. Oke, akan aku coba juga. Aku tadi nggak bawa ya, Pus. Kita bawa sesuatu nggak sih buat Tasya? Bawa. Oh, kita Oke, barter ya. Oke, kita bawa. Aku tapi kayaknya aku nggak, cuman bawa yang ada di rumah. Sorry banget. Sorry banget, tapi ya aku suka banget. Ini yang sama teks kan? Ini bukan, Oh, ini bukan, ini punya ada kamu? lip tint, lip gloss, Wow. lip velvet, ini buat Wow, sehari-hari. oke, thank Oh, ini lip you. yang tadi aku pakein di bibir kakak. Thank you so much. Ini buat kamu. Mudah-mudahan buat yang teman-teman di sini juga, aku bawain ini. Oh, kayak ini dia fragrance mist. fragrance mist-nya. Iya. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Oh, yang mau? Oh, kita giveaway ya di sini ya. Mau yang di sini kayak kalau ini Fragrance lipstick, mistnya. terus tadi aku bawain garmennya juga si garnetnya si siapa? Oh. Bubah. Bubah, oh Nah, iya. sama bedak yang tadi Thank kamu you, pakein ke aku. Thank you kakak. banget. Thank you so much. Thank you banget, guys. Thank you juga buat semua yang Thank udah you, nonton. Tash. Jangan lupa komen di bawah siapa lagi yang harus hadir di Talkshow. And I'll see you guys.